Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ingin long pesampaikan kepada seluruh bangsa Aceh yang na di luar negara, yang na di Amerika, yang na di Kanada, yang na di Denmark, yang na di Sweden, yang na di Finland, dan seluruh orang Aceh yang na di luar negara maupun di Malaysia. Ulun berharap kepada seluruh bangsa Aceh yang na di Eropah, di Amerika, dan di Jerman dan Malaysia. Dan pesan wasiat-wasiat Abu Ibrahim Waila kepada urung-urung bangsa Aceh yang hana mufhum. Jadi seluruh bangsa Aceh geken di Abu, katanya bangsa Aceh musabah gedih iup payung pusat kota Ahlussunnah wal Jamaah. Wali-wali Allah, aulia-aulia Allah gemah harap tat kepada seluruh bangsa Aceh. Agam-agam gepegah di Abu. Geken di Abu yang agam-agam, yang agam-agam. Bermaksud yang agam-agam, seluruh bangsa Aceh yang agam-agam, yang na di luar negara maupun yang na di dalam negara pesabah draw dengan para ulama sufi Aceh, dengan ulama yang sebetul-betul ulama di negara Aceh. Nyamban. Nyamban. Jadi pesan Abu Ibrahim Waila katanya bangsa Aceh yang agam-agam, yang agam-agam, seluruh jih orang Aceh yang mentang mempertahankan iman dan tauhid di dalam dada, katanya bangsa Aceh musabah draw iup payung masjid pusat kota Ahlussunnah wal Jamaah di Aceh Barat. Jadi kesilapan katanya bangsa Aceh maupun di dalam negara bekle tamu pakai sabi kerorok sebab katanya bangsa Aceh kasib dipenget oleh sistem-sistem daja, sistem-sistem Freemason, sistem-sistem politik. Ya, jadi katanya bangsa Aceh bekle temenak sabi kerorok. Dan pesan kepada seluruh bangsa Aceh, katanya bangsa Aceh na gebi wasiat. Jadi katanya madum musapat kedih Aceh Barat. Madum seluruh bangsa Aceh mesada pesabah hati bak masjid Abuya Mudawali Al-Khalidi, bak masjid Abu Kurungkali, bak masjid Abu Ibrahim Waila, kepulang masjidnya bak Abu Usman Nurul Fauzi. Jadi yang muda-muda bangsa Aceh yang muda-muda wa musada bak pusat kota Ahlussunnah wal Jamaah. Kedih wa madum. Jadi bekle memfitnah-fitnah, bekle ken-ken menghina-hina sabi-sabi bangsa Aceh. Sebab katanya bangsa Aceh kasib dipengut dari zaman Belanda, zaman GAM, zaman PA, zaman PNA, zaman Demokrat. Madum-madum politik yang na di Aceh, yang politik yang diciptakan oleh sistem-sistem dajiga. Termaksud kota-kota Mekah dipegat bisnis ulama-ulama Al-Azhar. Di kota Mekah dipegat tempat sabah bisnis, tempat sabah urung mitapeng. Jadi katanya bangsa Aceh hanjit le mupaki mufitnah si bulan hanagat, si pulin hanagat, nya madum-madum ilmu politik-politik yang katanya bangsa Aceh anuti di negara Aceh, nyan politik madum politik bersumber datang daripada sistem-sistem
daja ataupun sistem-sistem Freemason. Nyamban. Hana saboh politik dalam dunianya, madum politik dalam dunianya, iup nanggungan ataupun iup pemerintahan daja. Cuma dipakai sebagai ule-ule dalam negara, dipakai tipula, dipakai tipulin untuk memerahi politiknya. Tapi sesungguh politiknya waknya dibayar, dijopeng supaya dipancu Islam dari dalam. Nyamban, dipancu agama Allah dari dalam melalui sistem-sistem politik yang katanya anuti. Dan dipemula bangsa Aceh, tabi-tabi bangsa Aceh, difitnah bangsa Aceh, tabi-tabi bangsa Aceh. Jadi apabila katanya bangsa Aceh, hendak dia musabah dengan ulama sufi, hendak dia musabah dengan ulama-ulama pewaris Nabi, jadi bermasalah. Bangsa Aceh akan hancur, agama di Aceh pun akan hancur. Bangsa luar, orang Arab Saudi, Al-Azhar, banyak diharap supaya orang Aceh berhancur. Sebab ngamangat icok donyanya buat daji, supaya umat Islamnya baik pancur agama Nabi, umat Islamnya bijit dirangkul sajan daji untuk mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Nyamban. Jadi lun harap kepada bangsa Aceh nyabak si Paul bak si Imran Pasir tanpa tolong sempurkan video long bak Imran Pasir baik temenak le baik kengken le ke orang Aceh menanci si Abu Syik di Kanada. Abu Syik Kanada tenak orang Aceh, tenak ulama Aceh kan, tenak katanya bangsa Aceh madum mi penget. Yang melup dengan RI pi di penget bu Yahudi bu daja, yang melup dengan PBB pi penget bu daja. Jadi yang laki merdeka dengan RI yang melup duk sajan RI pi di penget tabat negara RI ke negara Islam, ke negara yang menghukum Allah yang kafah. Orang Aceh yang meduk dengan PBB yang laki mohon kemerdekaan pi saban cit je ke pengikut daja. Jadi mendua boh pihaknya saban-saban je pengikut daja, cuma nan sagai beda antara Aceh di pemula dengan Jawa. Itu orang Aceh belarano ya laki bantuan mbak PBB, laki bantuan mbak PBB supaya Aceh bermerdeka. Sebetulnya manduannya adalah waknya secara katanya orang awam hana da gaji hana da depu, waknya strateginya ka dia tu dengan cara orang Islamnya baik dipupaki sambil gedodra dari dalam. Makanya di saat perjanjian Indonesia dan negara-negara Islam, ibi hana negara yang mutlak merdeka gedro. Indonesia merdeka, ibi kemerdekaan perjanjian dengan Belanda. Dah apakah Indonesia pi kalah perang dengan Belanda, Aceh pi kalah perang dengan Belanda. Baik pegah masa Belanda Aceh menang perang. Dah bukti lun pegah Aceh menang kalah perang dengan Belanda, bina senjata-senjata Aceh yang dijuk oleh Sultan Turki Utsmaniyah madum dirampas kuasa oleh Belanda. Maka senjata Aceh, meriam Aceh dan pupu lain dimisiumkan di Belanda. Habisnya kubu Belanda di Aceh dum najai. Kubu Belanda di Aceh, Ijuk Peng di Belanda, you jaga kubu Belanda di Bandar Aceh. Di Bandar Aceh kubu Belanda, you jaga kok gad. Tapi makam-makam keturunan danya ulama-ulama sufi keturunan Nabi di Aceh hanagat dijaga sebab hana gaji. Yang ke kaki-kaki daja yang nak di Bandar Aceh ya. Gatat dijaga makam Belanda di Aceh. Digaji lah murung. Tapi makam-makam keturunan bangsa katanya yang Islam merujih pahlawan-pahlawan di Aceh hana dijaga, hana dihias makam urungnya. Tapi makam Belanda cukup gak dijaga. Sebab Belanda hijau peng. Jadi menan untuk ulun pegah supaya katanya terbuka mata. Jadi hanale pihak GAM, hanale pihak TNNA, hanale pihak PA, hanale pihak TAM. Katanya bangsa Aceh musabah mandum, pesabah hati, iup perintah para wali Allah. Dah perintah para wali Allah, perintah Abu Ya Mudawali Al-Khalidi, perintah Abu Kurungkali dan perintah Abu Ibrahim Boila. Pesabah dro iup payung Masjid Baitul Mukarramah Aceh Serambi Mekah apabila orang Aceh ingin kejayaan dunia dan akhirat
apabila orang Aceh ingin kedaulatan Islam yang kafah di bumi Aceh. Nyan. Jadi bacut tu ino madum-madum dengan virus-virus corona, masjid-masjid kabeh hidup yang hana hidup di Aceh sagai. Mekah ka hidup. Mekah hanya jak tawaf, Mekah hanya jak liu haji. Dan di Mekah pi cukup berlaku masa segala corona yang padum pelin yang kau likut, anak-anak Raja Salman dipegat goyang bogel, ijib arak dalam kota Mekah, tempat pusat kota Ahlussunnah wal Jamaah ataupun kiblat umat Islam, tempat penghimpunan umat Islam, tempat penghimpunan urang Islam jak haji. Jadi tempatnya kan dikotori. Hanal Syahya, hanali Karamah. Hanali Sapuna pikah kosong kota Mekah. Ya. Jadi orang Aceh siap-siap. Orang Aceh, bangsa Aceh siap-siap. Yang pertama persiapan dro dengan amal bertakwa kepada Allah. Bela beristighfar, beli keng-keng kegap, beli ken sipulan hana butoi, sipulin hana butoi. Nya mensaboh pih perjuangan di Aceh ya. Hana di Allah, wali Allah dengan para wali Allah untuk menegak madum-madum perjuangan yang katanya bentuk di Aceh, PA, PNA dan politik segala politik termasuk Indonesia di bawah Daji Rashid. Seluruh negara umat Islam sumadum-madum ji iup sistem Dajjal. Tah lumrah iup sistem Dajjal karena ekonomi Daji yang mat seluruh mata peng Daji yang bentukkan. Dicetak peng di bank Swiss, inilah tempat keluarkan ekonomi seluruh negara Islam. Maka ji zaman awal asing di perdagangan umat Islam yang bersistem meh dengan perak. Kan peng umat Islam meh dengan perak kepada dia Allah dalam Quran. Jadi angka diubah oleh ulama-ulama yang pegah darah ulama tapi munafik tapi pengikut Daji ya. Jadi ayat Quran yang kepada dia Allah perdagangan umat Islam meh dengan perak diubah je ke peng. Maka di saat ekonomi umat Islam ka berubah je ke je ke kertas, maka seluruh hasil bumi umat Islam Yahudi yang berkuasa. Nah, jadi orang Islam hana daya dan hana upaya. Maka di Rasulullah kepegah umat long akhir zaman ramai tat umat long. Tapi je ke pengikut Yahudi, Majusi dan Nasara. Nyamban strategi Daji diatur untuk pancur umat Islam dari dalam. Nanda kalan lam dunajai urang-urang yang haid sabar, urang-urang yang hana tauhid, urang-urang yang hana iman bak masa jamunyan cukup jaya je pengkhianat agama, pengkhianat masa bangsa jak sajam Belanda, jak sajam British, jak sajam Jepun sebab ibi pangkat ibi peng. Nyamban. Jadi katanya bangsa Aceh hanjit li mulang buat-buat. Maka dengarlah haba urang-urang arif billah di bumi Aceh. Haba-haba urang-urang yang tongan Allah, haba-haba urang yang turi Allah, yang turi Nabi. Nyamban. Baik ya dengar ulama-ulama yang pajuh peng bak Tuhan burung Garuda Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Nyamban. Jadi kan bermakna gedanya ingin bermusuh dengan Jawa tidak. Sebab agama Islamnya tidak boleh memusuhi siapa-siapa pun. Cuma katanya harus tak musuhi apabila sabah-sabah negara tidak mau berhukum dengan hukum Allah hanya tak ikut nengronyan. Termasuk lagi contoh Indonesia. Indonesia orang cit, manusia cit. Tapi katanya hanya tak memusuhi sesama hablum minan nas. Yang harus tak memusuhi apabila nengronyan haitim pedang agama Allah yang kafah pu yang kagak perintah di Allah jadi haram untuk utanya ikuti. Abang dah kelan Indonesia pika menghukum Allah dari segi mantang lambang Garuda kaji ke syirik apabila katanya dah pegah. Tah syirik yang kepun syirik burung Garuda Pancasila pegah mono. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi
menyimpang dengan kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Keken dia Allah bak dera ke? Bak dera ke dera ke? Kena ga asbat kena fira ke? Long kan Tuhan. Long adalah Allah yang memiliki sekalian alam. Nyambat. Jadi barang siapa bangsa Aceh ataupun tungku-tungku Aceh yang mudu iup payung nangungan burung Garuda Pancasila, hai baik. Sementara dia cok pajuh yu gaji. Hana pat tak pegah li. Memang kecil ramai je pengikut-pengikut pengikut syaitan dan pengikut iblis ataupun pengikut dajjal. Jadi segala kebangkitan agama Allah di Aceh yang kafah bertobat kepada Allah. Ya. Bela istighfar, tobat nazuha, laki-laki ampun, anak tarikat ya cok tarikat. Nyamban. Nyambang kadang-kadang katanya dipukapi oleh sistem-sistem daja katanya hana sedar sebab katanya hana ilmu. Dipukapi katanya oleh sistem-sistem daja sampai katanya hana sedar. Jadi belita ikut urung-urungnya. Ikutlah ulama-ulama Aceh. Dah ulama Aceh, ulama sufi. Sebab di Aceh mendengar ulama rau katanya. Putai ikut ulama Al-Azhar. Putai ikut ulama MUI, ulama yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia. Hanya perlu ikut kecuali urungnya betul-betul pedang agama Allah yang kafah. Je tak ikut. Nyo persatuan ulama UIA adapun MUI adapun Al-Azhar. Ibgah kota Mekah nak keramah. Nak keramat lah contoh kan. Punya bahasa Malaysia na daulat. Na kehebatan. Hana agak kehebatan le Mekah. Sampai Mekah kaitu urung-urung Mekah pergi kena corona. Biasa Kaabahnya zaman awal nak keramah ke puduk di Allah. Dan gejaga Kaabahnya gejaga oleh pedrau wali Allah. Pebah penjuru alam. Titip saga penjuru Kaabah madung gejaga oleh para wali-wali Allah. Nyamban. Termasuk makam Rasulullah kejaga di wali-wali Allah baik digugat makam Rasulullah yang jaga rizalul gaib, wali Allah yang hanali, wali Allah yang yang mentang udip kejaga kota Mekah. Nyamban. Jadi saatnya kota Mekah hanali sapuna apabila kota Mekah mentang nak keramat, mungkin hidup. Sebab kota Mekah Kaabah kan tempat orang Islam. Dalam Kaabah habis pegat maksiat oleh anak raja-raja Arab. Jadi empat kiblat umat Islam. Cipiki. Kiblat umat Islam yang pertama adalah ke Baitul Maqdis. Di saat Baitul Maqdis dirampas oleh pihak kuasa Dajjal, maka gecabut nur di Allah. Gecabut mi'rab di Allah. Dipindah ke kota Mekah. Ke Kaabah. Maka dibinalah Kaabah oleh keturunan Bani Hashim Al-Quraisy. Di saatnya pi Kaabah nalih sapuna pi. Kaabah pi ka selama kekhalifahan pi kai rampas kuasa oleh wanyan. Oleh pengikut Dajjal. Jadi Mekah dengan Aceh kehebat Aceh lah alhamdulillah. Aceh hana urang Aceh termasuk masjid di Aceh hana yang kenang bangsa lain yang tinggal di Aceh. Dan leki doa ba Allah dengan berkat para wali Allah, bangsa Aceh bum Sabah ada jalan yang kafah. Baik li ikut katanya politik. Baik li apabila urang politik di dalam negara, angka beramanah, baik politik, baik pengen bangsa berjujur. Niat untuk pedang bangsa silahkan. Tapi hanya pergunakan hanya pengen bangsa lagi jo bekerjasama dengan bangsa Aceh untuk menegakkan negara Aceh. Baik berpilah-pilah, baik perkaum-kauman Aceh PD hana butoi, Aceh Timur hana butoi, Aceh Utara hana butoi, Banda Aceh hana butoi, Gayau hana butoi, Singkil hana butoi, macam-macam. Jadi di saat Aceh kata belah bagi, maka orang Aceh lemah nali kekuatan. Jadi saling muperang tapi keroro. Nyangkan yang terulang lagi awal-awal roji. Disebab katanya tapeten politik yang hana berakidah, yang hana akidah, maka katanya kan muperang tapi keroro. Fitnah kedi,
keun kena keun kedi. Jadi long harap menyajik katanya bangsa Aceh yang dari Malaysia saatnya harus tahu medum Aceh musabah menyekeun Abu Ibrahim Waila anak agam-agam anak agam urangnya keperle anak agam-agam yang agam-agam. Yang agam-agam. Jadi yang agam-agamnya perle wali-wali Allah bersapat dengan Imam Mahdi lah. Man syarat-syarat bersapat dengan Imam Mahdi adapun dengan wali kutub katanya bujik ke orang yang ahli zikir, baik leje ke orang munafik. Nyamban. Baik je ke orang munafik. Nyamban. Agamanan pesampolun. Jadi di urung Tuhan katanya geperle yang agam-agam. Aceh yang agam-agam. Jadi wow sajan ulama sufi. Telaki doa bangsa Aceh akan berjaya ke pengikut Imam Mahdi. Untuk pedang kedau kan pedang Aceh mentang katanya bangsa Aceh. Bangsa Aceh kan madung tua gerampas. Kota Mekah tua gerampas. Baitul Maqdis tua gerampas. Nyambat. Maka nak urung bikin dia urang yang hana jangkau dengan ilmu akai. Kiban cara tak nak rampas kota Mekah. Kiban cara tak nak rampas Baitul Maqdis. Nya hana ri semikir katanya. Yang ri semikir katanya bertakwa beriman kepada Allah. Sesungguh ji ya. Akan keputruk bantuan Allah. Lagi dalam sabah sejarah. Sejarah zaman kiban. Leher belah roh pasukan Rasulullah tapi donya kekuasai. Sebab apa? Leher belah roh kuat dengan kekal dengan iman bertakwa kepada Allah. Nyamban. Jadi tanya hanya gentar hanya goyang. Yang penting kekalkan tauhid dan iman kepada Allah. Igau kabeh itu masjid madum. Katanya hana taduk masjid kepur. Sebab sesungguhnya orang Aceh seburuk-buruk orang Aceh, seburuk-buruk bangsa Aceh mentang nak iman dan tauhid di dalam hati. Walaupun orang danyo main judi, orang danyo yang menginang, yang memabuk, yang belonomboi, sesungguhnya dalam jiwa dalam darah bangsa Aceh mentang nak darah syuhada. Mentang darah fisabilillah. Maka urang danyo bangsa Aceh ukanya berjigit peselamat bangsa yang lain daripada fitnah dajjal. Insya-Allah seluruh bangsa akan teruk Aceh hendak. Seluruh dunia akan berkerumun di Aceh lagi sidam. Nyamban. Akan menghimpun di Aceh lagi sidam. Hana patih ni kalan ukanya nyan kebah pi diulun ngingat pu yang pegah betul pu salah. Seluruh umat dalam dunianya ijak Aceh urang lagi sidam menan urang ijak Aceh. Nyamban. Nyambrakan dapat belah tanah. Timete sejuta mungkin ino sejengkah kan 5 juta dapat belah tanah. Yang dum mahai kat tanah di Aceh tu. Nyamban. Jadi urang Aceh bangsa Aceh pegat persiapan. Persiapan beriman bertakwa kepada Allah. Ya. Ana perle ya ikut-ikut politiknya ya rebut jabatan bujur gubernur, bujur bupati. So yang jeet. Yang penting amanah nah. Yang penting amanah kepada rakyat Aceh Hanali yang miskin, rakyat Aceh Hanali yang jak ublang, jak bertani susah payah. Maka pesan kepada Pak Kecik, Pak Gubernur, Pak Bupati, baik pajuh peng rakyat kedro, bagi-bagi sebab asih bumo kan atas rakyat. Jadi bagi-bagi ke rakyat. Ngajak pajuh ro-ro. Yang mereka mati gesik semangat. Imigrasi pi semangat pajuh peng pengak bangsa ro. Immigration immigration ataupun imigrasi ke matanya. Bupati pi semangat. Gesik pi semangat, Pak Camat pi semangat. Salam. Ramai yang semangat. Sebab long wate lon mulum nah. Nampak kecil pegak pasport dia orang yang pegak pasport di Bandar Aceh bak imigrasi pi penget. Hana ikut jalur, maknum pajuh peng. Polisi pi pajuh peng. Tentera pi pajuh peng. Letak orang tu maka apabila lahir pemimpin yang hana ada contoh lagi lahir bupati, camat, gubernur, gecik yang hana ada, bupati yang hana ada, maka pampo. Jadi peng-peng yang hijau oleh pemerintah langkih wanya madum ke rakyat ke jauh belang dengan susah payah. Jadi orang Aceh
Backly lagi kan. Na immigration semangat. Na camat semangat. Na bupati semangat. Na gubernur pun semangat. Nyambat. Yang kan politik berakan yang bangsa dan penuhan ada nama negara Islam hana memerintah sebagai khalifah, tetap negara Islam hidup di bawah sistem Dajjal. Ya. Jadi kita nyoba bangsa Aceh bersabar dalam payung para ulama sufi. Ya. Bersabar dengan ulama-ulama yang beragama yang menyatu dengan Tuhan Buddha Pancasila Tuhan yang Maha Esa. Jadi hanya sabar pun ipenget, yang kedua je ke syirik, je ke murtad. Ya. Jadi ikutlah ulama yang hana bercimpung, yang hana pajuh peng rakyat, yang hana pengek rakyat. Ikutlah dalam sajian ulama sufi. Jadi kan pasti ulama sufi. Sebab ulama akhir zaman terbagi kepada dua. Ulama sufi sabah, ulama maksuk sabah. Jadi tanda-tanda ulama maksuk, ciri-ciri ulama maksuk tadi sampaikan ciri-ciri ulama maksuk. Ulama yang semangat. Salah sabah urangnya bersubahat dengan Tuhan burung Garuda Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Maksud bersubahat kerja saban. Ya, jadi kita ikut ulama yang lagian. Jadi ikutlah ulama yang hana ya. Memang ulamanya ulama miskin, baje lagi contoh Abu Ibrahim Waila. Tapi Abu Ibrahim Waila orang miskin. Batai gemak, batai je gemak. Sebab orangnya mustajabah doa kepada Allah. Geglawa peng, geglawa ada lain. Berempat. Tahu contoh Rasulullah. Rasulullah ketika orang miskin, para sahabat dia pergi ke orang miskin. Rasulullah kan orang miskin, Rasulullah kan ummi, kan orang hanya tulis hanya membaca. Rasulullah orang jarang, Rasulullah orang kaya. Tapi gejuk gunung muh di Allah. Di sungai Efrat, hang gecok sampai Nohat, hang terima pih Nabi. Gunung Muh yang pegat di Allah untuk Nabi Muhammad. Pak gunung Muhnya di sungai Efrat. Ya, tetap Nabi ngan talau kameng, ngan cangkoi, ya kan? Tak pelara kameng. Nyamban. Sebab apa? Urung-urung yang katruk bak ketuhanan, bak ilmu tauhid, bak ilmu iman, dunia itu sebab doa urungnya mustajabah pu yang perletruk bak Allah. Jadi tak kala Nabi putar ketinggai kana ke. Kana keturunan ke. Hana sapu ketinggai. Jangan ketinggai jalan ujak ba Allah. Jalan wa ba Allah. Menasib para wali Allah. Wali-wali songo. Wali songo kan sebahagian dari Aceh. Pak yang ketinggai keturunan. Hana ketinggai sapu keturunan. Jalan wa ba Allah. Yang dagalan Abu Ibrahim ya, Abu Ya Mudawali, abu-abu yang lain. Putan nak ketinggai kana urung-urung yang keramat di bumi Aceh, putan nak ketinggai harta kana. Lagi contoh Abu Ibrahim, putan nak ketinggai kana ke. Hana ketinggai kana sapu dan nak ketinggai. Yang nak ketinggai ke jalan wajak ba Allah. Tapi urungnya urang kaya-kaya apa yang melaki teruk ba Allah. Maka ji, kalau ada ladum urang Aceh kan. Pakan ulama Aceh kan ayu keramat-keramat. Yang sebagian orang Aceh berhalangan. Kan menam ji apabila orang Aceh hitim duk yuk payung wali Allah. Kiban cara Aceh je berjaya. Berjaya Aceh. Jadi orang Aceh harum sabuh hati begli. Itikat begli. Nyamban. Yang cara-cara cok kemerdekaan. Yang dari ke merdeka. Tak mohon untuk merdeka bak PBB. Bendera bintang beli yang pelemah menengkau luar bawah saja Aceh memiliki negara tersendiri. Awaknya tujuan awaknya kedanya ingat pancau. Nyanlah pegat de politik je. Ibu mula ada Islam dengan Islam. Yang pemula awaknya ancit, yang perdamai PBB UNHCR cukup bah. Dia je yang pemula awaknya yang perdamai pe awaknya. Jam dumna umat Islam kai bengat. Hana bebe bengat umat Islam. Ya. Jadi katanya bangsa Aceh menyajit dalam lelaki. Soalnya pengehman ke bangsa Jawa. Bangsa Jawa yang kemadum urung pohon Aceh. Termasuk dalam bangsa RI. Kan urung Jawa yang pohon Aceh. Urung RI. Yang bunuh orang Aceh adalah RI Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dalam sistem RI ini. Ada orang Aceh. Ada Jawa. Ada segala suku dalam sistem RI. Maka sebagian mereka lah yang membunuh orang Aceh dulu. Inilah RI Indonesia. Mereka pun RI Indonesia pun dipakai oleh pihak Dajjal,
supaya semata-mata mereka Aceh harus dihancurkan. Sebab itulah dulu Wiranto pernah berkata, kami tidak perlu bangsa Aceh, yang kami perlu tanah Aceh. Sebab keban lagi, sebab zaman dulu, ya, Aceh sudah terukir, sudah tertulis nama di tembok ratapan Israel di Jerusalem. Pada akhir zaman Aceh akan bangkit. Aceh akan membebaskan seluruh umat dalam tawanan sistem-sistem Dajjal. Maka saatnya orang Aceh harus buat persiapan. Kan ya belah budi yang perlesit. Katanya persiapan diri katanya jiwa dan rohani katanya kepada Allah. Fisik kental, rohani berkental ke sisi Allah. Yang ke ilmu bangsa Aceh zaman. Maka zaman Iskandar Muda Tegalan, zaman kesultanan segala Iskandar Muda, dumna hebat orang Aceh. Tauhid dalam dada berkristal, iman dalam dada kristal. Jadi hana ketakuti sebab orang yang kaudip bak dua boh jalan. Jalan hudip lo mati lo karena Allah. Wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Yang ke hudip bangsa Aceh zaman. Untuk pertahankan kan bangsa mentang kepertahankan di bangsa Aceh. Nenek zaman tanya, seluruh umat kepertahankan supaya umat bertauhid kepada Allah. Maka zaman Iskandar Muda, Raja Aceh dengan Raja Turki Utsmaniyah bekerjasama untuk memerintahi seluruh dunia supaya umat kembali kepada Allah. Jadi di saat Khalifah Raja Iskandar Muda, Raja Sultan Laksamana Shingho, Raja Utsmaniyah, Raja Sultan Ahmad Shah Melaka. Jadi kerajaan-kerajaannya madum dirampas kuasa oleh sistem-sistem Dajjal Freemason. Itulah dibentuklah sistem-sistem politik dia awaknya. Nya oleh haji politiknya oleh segala presidennya. Maka je seluruh dunia bina yang duk ke presiden, madum di bawah pemerintahan Dajjal. Awaknya harus terima daripada pemerintahan CIA, pihak internasional, intelijen internasional. Ya, awaknya harus terima. Apabila hang terima, sebab awaknya nak tecok kemerdekaan, IB merdeka oleh Belanda dan oleh British, ya. I bawah dengan awaknya nak perjanjian. Maka ji pengmu ubah je kertas. Apabila je kertas, maka dunia kuasai awaknya yang cetak peng. Jadi bina hasil bumi umat Islam titip terbit saham negara. Jadi cok saham negara, saham rakyat, hak bumi rakyat, ya puduk ke bank Yahudi. Ini yang terbit bank. Sekian saham Indonesia, sekian ditip tahun. Saham Malaysia sekian, negara-negara lain sekian. Jadi awaknya yang cetak bank. Apabila katanya berpegang kepada janji Allah dengan perak hanya cetak. Ya. Perak hanya cetak sebab peraknya kekal di Allah selama zaman khalifah. Hanya terbentuk sagai. Sebab peraknya hasil bumi. Maka jinda di Aceh, di Indonesia, seluruh negara Islam lemah dengan perak. Maka negara-negara Islam gebi kejayaan di Allah. Gebi kejayaan di Allah untuk pedang kedaulatan Islam yang kafah di bumi Aceh. Jadi di saat menali kekhalifahan Islam, maka bina umat Islam dari timur Mataura terbit sampai Mataura tenggelam, madum je ke pengikut dia juga. Kecuali ilah kepada Allah. Kecuali orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, akan mereka tidak pernah mengikuti ahli-ahli Dajjal Freemason. Yang mengikutilah orang-orang yang dipengut. Jadi awaknya dikuasai teknologi, dikuasai kewaknya, politik dikuasai awaknya, agama Islam dikuasai awaknya. Di saat seluruh pusat-pusat Islam dalam dunianya dikuasai oleh Dajjal, maka lahirlah antek-antek sistem Dajjal. Yang dalam Araniri na awaknya, dalam Winsiah na awaknya, dalam UAA na awaknya, dalam Al-Azhar na awaknya madum. Yang kaya bentuk. Jadi orang Aceh, orang Islam terpengaruh sampai saatnya. Yang buka mata. Jadi mina orang lawan perkataan, mana orangnya orang ikut dia juga. Sebab ia gadah kanat bu, ia gadah gaji dalam sistem pihak-pihak Tuhan burung Garuda Pancasila ketuhanan. Bukan kami, bukan kenyo kan musuh jawakan katanya bangsa Aceh bek salap-salap. Bek silap-salap. Dia Allah hana pernah dia memusuh katanya sesama hablum nanas. Walaupun dengan bangsa Yahudi apabila awaknya hanai ganggu katanya. Walaupun dengan bangsa Kristen apabila awaknya hanai kacau agama katanya.
Jadi berkasih sayang. Jadi yang awak Indonesia pergi pakai lagi cerita lumuna. Awak Indonesia pergi pakai bu Yahudi. You pun orang Aceh. Dan orang Aceh sebagian pergi pakai bu Yahudi si bu pihak yang geleh. Jadi waknya nak merancang di likut rahsia. Jadi nak merancang. Jadi gam itu pun. Jadi pihak-pihak yang menentang yang merancang dengan pihak tertentu merancang. Kononji kan antara Aceh dengan Jawa kan berperang. Waknya nak motif nak tujuan. Nya ni kira. Nah, elit tak cara awaknya. Maka ji hanya terpercaya orang-orang yang pakai orang Aceh kadeh-deh dekalan. Lagi contoh Malik Mahmud, Dr. Seni, Abdullah Badiar yang Sweden ya. Nyan si Zakir Manaf lah contoh. Dan pada orang lain karya Saman. Nah, orang-orang ini pakai awaknya. Ya, jadi awaknya mupum orang dipakai ataupun awaknya na ilmi ataupun awaknya hana ilmi. Tapi menurut longkalan awaknya hana ilmi bahawa saja orangnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Ya, untuk pekacau Aceh, untuk orang Aceh. Ya, maksud dan tujuan awaknya kibandra bina keturunan ulama-ulama sufi harus ipoh. Jadi tak ulang sejarah zaman. Tak ulang sejarah zaman le lum pegah ba urang dron. Abuya Mudawali diracun. Nya Abuya Mudawali Al-Khalidi, saudara ulama wali Allah di bumi Aceh diracun. Pedondro masanya ibi racun kepada ulama sufi di Aceh. Termasuk Hamzah Funsiri diracun. Nya Hamzah Funsiri diracun. Abinya Abu Ibrahim Wala nabi racun jid. Abu Usman nabi racun jid. Nyoke kadang-kadang puak-puak yang dibayar oleh pihak-pihak yang terendah untuk poh ulama di Aceh. Apabila ulama di Aceh dipegadah, orang Aceh sesungguhnya bukan pihak mandum. Tapi pusaka Rasulullah, pusaka ilmu Rasulullah na di bumi Aceh. Hana ba ulama Al-Azhar, hana ba ulama MUI, hana ba ulama Aswaja, hana ba ulama NU. Madum adanya na ba ulama sufi di bumi Aceh. Jadi awaknya rancang kibancara ulama sufi yang hantem patih, yang hantem turut pemerintah Tuhan Burung Garuda Pancasila harus dibunuh, harus diminta jarak untuk poh. Nyambuan kekejaman dipakai ada orang Aceh. Dipakai orang Aceh untuk poh, untuk biracun kepada ulama-ulama yang kena dalam forum awaknya. Nyamban. Nyo kengkeng juga dengkuri yang masih nyo pegah kebenaran. Hana kengkeng juga pegah kebenaran. Ya, jadi lum pekat Bang Salum yang ni kira rona Bang Salum keturunan Sabong lan wah saja ulama. Apabila hana galak nak minta ura-ura Yang banyak tu pegah abang orang Aceh tadi menancerah menembekah. Menyajih pegah urung penuh pedang Aceh Merdeka. Dan yang le kamu bercita-cita ingin mendirikan gerakan Aceh Merdeka. Ingin perlek tanya cok merdeka. Dan yang barunya bakso laki merdeka. Ya. Bakso laki merdeka. Yang kapas sejih laki merdeka, bak pengikut iblis dan syaitan. Tah pengikut iblis dan syaitan PBB. Angkanya pengikut dah juga. Angkanya pengikut dah juga. Bina umat Islam dalam dunia cukup ramai pengikut dah juga. Sedar sagai. Ya, bang. sedar sagai. Bina umat Islam dalam dunia cukup ramai pengikut dia juga. Yang nyanggut dia selama ada kekhalifahan, madumkah dia tu posisi di awal-awal dia juga. Di planning tujuan maksud awaknya dari zaman ke zaman di saat kota Mekah kah dirampas oleh pihak Dajjal. Baitul Maqdis kah dirampas oleh pihak Dajjal. Pusat Islam kah dirampas oleh pihak Dajjal. Maka senang untuk ditipu umat Islam. Maka lahirlah ulama-ulama daripada didikan Dajjal, didikan Yahudi. Jadi petup de masjid kota-kota Mekah tup, bina masjid tup, tarik de ayat dengan hadis yang kenlam. Kenlam dia baca di Facebook Nabi, sejarah Rasulullah, sejarah Rasulullah sepanjang masa Rasulullah. Angka zamannya yang tuk kota Mekah. Nabi hanya pernah pergi umat tuk kota Mekah. Sepanjang sejarah abad zaman Rasulullah,
Zaman inilah zaman Firaun, zaman Dajjal yang menyuruh mereka tutup kota Mekah. Nyo ke zaman ji. Bina apabila pusat kota Ahlussunnah wal Jamaah kota Mekah kaitu di masjid Tok Madum ikut arah Yahudi. Ya hamba ikut arahan Yahudi. Sebab pu ya virus corona. Kan cukup apa? Ya, apabila pusat kota Ahlussunnah wal Jamaah sudah ditutup oleh sistem-sistem Dajjal, sistem-sistem pengikut Dajjal, maka seluruh masjid ditutup. Sebab mereka kata Kaabah itu suci. Memang saya tidak pernah menafikan Kaabah itu tidak suci. Memang suci Kaabah. Tetapi pada saat zaman sekarang, pada saat ini Kaabah sudah tinggal kosong, kotak kosong. Tidak ada keramah lagi. Karena keramah di kota Mekah, nur di dalam Kaabah, mi'rab di dalam Kaabah sudah dipindahkan ke Aceh. Tunggu masa saja kebangkitan Aceh, kedaulatan Islam yang kafah di bumi Aceh sampai seluruh Nusantara. Apabila Kaabahnya pikir Aceh apa? Apabila Kaabah mentang suci, apabila Kaabah mentang keramah, berarti keramahnya ada si virus-virus corona, virus-virus corona virus corona dajanya. Bermakna dalam Kaabah hana lagi keramah. Jadi tak banding tu keramah kayak wawa Aceh. Maka hana tu masjid di Aceh. Orang Aceh pi hana kena virus corona, yang kena virus bangsa-bangsa agak yang naik bro di Aceh. Angka bu bangsa yang paju-paju kaji ibadah juga. Nyambang. Maka gepedanglah saboh. Wasiatlah kan masjidnya. Sebab masjid yang gepedang dipelantir di Melabuh. Zaman-zaman karena wasiat daripada wali-wali Allah, daripada zaman Rasulullah, Nabi Khidir, madum-madum. Namun wasiat terus wasiat sampai mewarisi wasiatnya Mbak Abuya Mudawali, sampai mewarisi wasiatnya Mbak Abu Ibrahim Waila, sampai mewarisi wasiatnya Mbak Abu Krungkali. Maka gepulang di saat Abu Krungkali Hanali, Abu Ibrahim Waila Hanali, Abuya Mudawali Hanali, gepulang surat wasiatnya Mbak ulama Sufi Aceh, keturunan Rasulullah, keturunan Sayyidina Ali Pat di Melabu. Maka seluruh dunia itu jak Aceh. Pusat agama, pusat kota, pakan ikan pusat kota Ahlussunnah wal Jamaah. Menyorojih pusat kota Ahlussunnah wal Jamaah di kota Mekah. Jadi saatnya pusat kota Ahlussunnah wal Jamaah kayak Aceh. Maka seluruh harus musabuh di Aceh. Jadi kota Mekah kan li tempat Ahlussunnah wal Jamaah kaitok hanali keramah hanali punali. Cuman para wali Allah, rijalul gaib, wali-wali Allah, aulia Allah yang udip mentang kejaga makam Rasulullah. Jadi nalum pernah lon tanyang ba ulama yang je gok-gok donya, mah nalum pegah tau. Menye gok-gok ba kaye gumpa bumo pa lain, nyandum keramah di sisi Allah. Lon tanyang ba urunyan. Wahai guruku lunyang. Menye Kaabah wali Allah haji ke pinah, pakam makam Rasulullah haji ke pinah. Gesot di urung yang lebih yang keramahnya. Kaabah je tak pinah. Sebab nama Kaabahnya yang jaga, wali-wali Allah yang jaga, yang berselamat. Di saat tutung Kaabah kecok kena wali-wali Allah di Aceh karena geter iya mak meneh bilang, "Abu pakai geter iya bu? Kaabah tengah tutung." Ya contoh-contohnya lah kan. Ya orang Aceh harus pom ilmiahnya. Ya. Jadi lontanya yang pakan menya Kaabah wali-wali Allah aja kepinah melalui pewaris roh ke Rasulullah, pakan makam Rasulullah nak kepinah lontanya. Kan cukup sayang makam Rasulullah, uaknya berusaha untuk icungke dan bak sabah tu yang kau pedun yang kau likut karena nak pinah makam Rasulullah. Hana jadi di Mekah. Sebab kegetran wali Allah, ledra getran wali-wali Allah dalam dunia. Apabila getran tidak tu mendapat mampu ke kota Mekah hancur dunia. Yang mah haya. Yang teknologi nuklir kan biasa kan. Antek-antek Yahudi pun ya tu. Hudib dari Allah kembaliin tu Allah. Lenda yang pakan man Mekah je kepinah. Pakan makam Rasulullah hana kepinahkan saya makam Rasulullah igugat awaknya ini pancu awaknya. Hanya dah pinah makam Rasulullah. Apabila tak gugat maka Rasulullah kiamat dunia. Maka makam Rasulullah dijaga oleh para wali Allah. Ya, maka hanya digugat. Maka Kaabah je kepinah sebab simple Kaabah yang kotak. Hitung yang kebina sebagai simple sebab di Kaabah yang asli di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur di aras.
tempat para malaikat tawaf. Jadi antara Kaabah di Baitul Ma'mur dengan Kaabah dalam dunia, dia musambung nur. Musambung. Apabila kepindah nur dalam dunianya, di Mekah, gepuah wajah. Jadi, aras di depi iwa wajah. Nyambah mufhum ni. Nanti, ini akan kepelahir sebuah bukti. Sebuah dalil. Maka umatnya jika berpecah pada akhir zaman, dua buah umat akan berpecah. Termasuk orang Islam. Islam yang beriman akan mengikuti wali-wali Allah. Islam munafik akan mengikuti ulama UIA, ulama MUI ataupun ulama kelulusan Al-Azhar. Dua buah pilihan. Ikut wali Allah selamat, ikut ulama masuk binasa. Sebab ulama wali Allah, ulama sufi, Allah bersama dengan orangnya. Allah hendak kita bersama dengan ulama UIA, ulama MUI, ulama SU SS rupu S ulama ada tak ulama ka dia cek. Nyamban. Nyamban. Jadi fikir sering fikir tau. Jadi lembagah bodoh apabila memang kota Mekah nak keramah, nak hebat hidup. Berarti kota Mekah kiblat umat Islam, jadi ada si corona hang kenang sebab keramah Allah yang terjaga. Ya, sebab dalam kota Mekah nak keramah. Dalam Kaabah nak keramah. Di saat kita cabut keramahnya, kota Mekah tu hatu. Jadi ulama sufi wali Allah lebih mufhum urangnya orang arif billah. Urang na makrifat kepada Allah. Jadi suah tak setat urunyan di Bemo Aceh. Musabah dengan urunyan. Baik ya musabah dengan ulama kelulusan Al-Azhar. Kelulusan UAE. Yang kan ulama madungnya ulama tok masjid. Nah. Ngan virus corona kaya. Tapi ngan kematian hanaya. Tah contoh kematian hanaya. Ngan tok azal daripada Allah daripada malaikat maut. Hanaya. Tapi ngan virus corona yang hanaduh ya. Ke malaikat yang maut. Malaikat maut yang hanaduh hanaya. Nyandum iman awaknya. Ya, yang harus tapatut taya di kitanya, yang harus tapatut yang tetakuti di kitanya adalah dah benda yang wujud di depan kitanya. Rimung wujud, yang harus tergeser, bet aja kena mati tu. Nyo virus corona ke mana nak geser? Siap benda yang ada. Pekan handa geser mentan daripada malaikat maut yang lebih bahaya dari nyawa. Yang dum sebab orang hana iman hana tauhid dalam tubuh, angkat suatu masjid. Maka virus coronanya diciptakan oleh Dajjal untuk menutupi seluruh halunan azan dan halunan Ahlussunnah wal Jamaah yang menegakkan solat berjemaah, menegakkan solat subuh. Mereka bercita-cita dengan sebab virus corona ini mampu mereka menutupi. Yang pertama, mereka sudah berhasil, sudah berjaya anti pengikut Dajjal ini menutupi kota Mekah dan menutupi segala masjid. Satu saja di Aceh yang tidak boleh ditutupi. Apabila ada pihak kerajaan Indonesia ingin menutupi masjid di Aceh, maka bangsa Aceh siap berjihad dengan melawan dengan ulama-ulama yang memerintahkan untuk menutup masjid. Jadi saya ingin menghimbaukan kepada siapa ni, kepada Mustafa MD. Mustafa MD nama dia, yang di Indonesia tu. Dia keluarkan fatwa barang siapa yang tidak mau mengikuti pemerintah Indonesia akan disaman. Jadi kalau ada pihak-pihak ulama-ulama Dajjal Indonesia yang ingin menutupi masjid di Aceh, maka bangsa Aceh akan berjihad dan wali Allah akan turun tangan untuk berperang dengan kaum pengikut Dajjal. Siapakah kaum pengikut Dajjal? Ulama-ulama yang menyuruh menutup masjid. Maka para wali Allah, aulia-aulia Allah yang memiliki keramah dan maunah, mereka akan bersama dengan orang-orang yang akan menentang kaum munafik dan kaum pengikut Dajjal. Jadi, saya sampaikan kepada kaum Indonesia yang bersatu di bawah naungan Tuhan, burung Garuda Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, mereka boleh berfatwa di negeri sendiri. Ingat, Aceh bukan Indonesia. Yang memerdekakan Indonesia adalah, yang memberi modal untuk Indonesia adalah Aceh. Begitu juga yang memajukan kota Mekah adalah Aceh. Siapa Aceh? Keturunan Rasulullah. Yang membina kota Mekah pun Aceh. Siapa Aceh? Keturunan Al-Quraisy Bani Hashim. Ya, yang membangunkan, yang membina kota Kaabah, Mekah kiblat umat Islam, dan yang memajukan kiblat umat Islam adalah Habib buka daripada Aceh.
Jadi Indonesia, ulama-ulama Indonesia yang mendapat sijil ataupun mendapat kelulusan daripada ulama Al-Azhar, ulama UAA atau ulama MUI, kalian langsung tidak ada hak untuk menentang, untuk melarang bangsa Aceh berjamaah. Karena kalian bukan ulama. Yang dikatakan ulama adalah warasatul anbiya, yang mewarisi setiap 100 tahun seorang, yaitu pusaka Rasulullah, yang boleh membimbing umat kepada jalan Allah, mengenal Allah yang hak, mengenal Nabi yang hak, dan mengenal diri. Jadi kalau kita belajar kepada ulama UAE ini, ulama Al-Azhar, mereka hanya dalam mereka benar, tidak sah. Ulama syariat, bab hukum, tidak pernah kita nafikan. Tapi adakah sebagai mereka orang yang dipakai sebab mereka bukan kasyaf, bukan makrifat kepada Allah. Yang makrifat kepada Allah hanya ulama-ulama sufi yang memiliki ilmu syariat, ilmu tarekat dan ilmu hakikat dan ilmu makrifat kepada Allah. Jadi saya ingin menghimbaukan ke seluruh ulama-ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa untuk menutup masjid, boleh di kampung kalian saja, ataupun kalian tutup rumah-rumah kalian saja. Jangan cuba-cuba kalian mengeluarkan fatwa untuk bangsa Aceh menutup masjid. Maka kalau ada pihak-pihak ulama yang mengeluarkan fatwa untuk bangsa Aceh, maka bangsa Aceh wajib berjihad untuk mempertahankan agama Allah. Mereka mengeluarkan ayat dengan hadis. Apa mereka keluarkan ayat dengan hadis? Macam kita tengok di TV dan virus corona, kita nak selamatkan diri. Nabi kalian tidak kenal, Allah kalian tidak kenal, iman kalian tidak kenal, tauhid kalian tidak kenal. Jadi dengan sebab-sebab kalian, habis kalian menipu bangsa Aceh. Jadi bangsa Aceh, orang Aceh masih mempunyai ilmu warisan nenek moyang, yaitu ilmu warisan kewalian. Itu ilmu warisan kenabian masih ada di Aceh. Jadi bangsa Aceh tidak perlu memakai ulama-ulama Al-Azhar untuk berceramah di Aceh, ulama-ulama UAE untuk berceramah di Aceh. Tidak perlu. Dan tidak perlu bangsa Aceh membangga-banggakan ulama luar. Karena kita memiliki ulama tersendiri, dan ulama kita sendiri mampu menyambung kerohanian kita kepada Nabi dan kepada Allah. Jadi ulama, bukan saya menghina ulama-ulama UAE, ulama MUI, ulama Al-Azhar, bukan saya menghina. Ilmu mereka tidak cukup. Pengetahuan mereka untuk ilmu ketuhanan tidak cukup. Yang pertama, mereka tidak mengenal diri. Yang kedua, mereka tidak mengenal Nabi. Yang ketiga, mereka tidak mengenal Allah. Yang mengenal Allah, yang mengenal Nabi hanya wali-wali Allah. Barang siapa yang ingin mengenal Allah, barang siapa yang ingin mengenal Rasulullah, ikutlah warasatul anbiya, karena mereka mengenal Allah, karena mereka mengenal Nabi. Jadi ulama-ulama bukan, kalau ada ulama-ulama yang melarang umat Islam harus menutup masjid, itu bukan ulama. Belum tahap mereka mengambil titel ulama sebagai menjadi pembimbing umat. Karena syarat-syarat membimbing umat adalah yang pertama, mereka memiliki ilmu kesufian, ilmu kewalian. Apa itu ilmu kewalian? Ilmu kewalian ini ilmu kenabian. Inilah ilmu kewalian ini. Maksud ilmu sufi ataupun ilmu para wali, inilah yang dinamakan ilmu kenabian. Jadi ini mereka lah yang saja yang boleh membimbing umat untuk kembali kepada Allah. Di saat umat bangsa Aceh sudah beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmat di langit dan di bumi untuk menjayakan seluruh bangsa Aceh dan seluruh umat Islam. Jadi saya himbaukan kepada bangsa Aceh, jangan pernah kalian untuk mendengar percakapan ulama-ulama yang wujud lahir daripada persatuan UAA ataupun Al-Azhar. Karena sebagaimanapun saya sudah sampaikan tadi, tujuan dan motif mereka, macam mana mereka harus menghancurkan Islam dari dalam. Jadi yang menghancurkan Islam dari dalam hanya sebagian ulama-ulama yang dimanfaatkan oleh sistem-sistem Dajjal. Karena mereka ingin menguasai dunia. Sebab seluruh ulama-ulama sufi harus dibunuh. Contoh lembaga ulama-ulama sufi harus dibunuh. Macam terbunuhnya Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja yang terdapat dibunuh. Tiga-tiga orang imam ni keturunan Rasulullah
semua dibunuh dalam penjara sebab mereka sufi. Mereka ulama sufi dan mereka wali Allah dan mereka keturunan Rasulullah. Jadi dari zaman ke zaman Hasan Husain, cucu Didambi, anak Siti Fatimah Zura. Jadi mereka cucu-cucu Nabi, keturunan Nabi semua dibunuh sebab oleh keturunan-keturunan mereka, keturunan-keturunan Namrud, keturunan-keturunan Fir'aun. Sebab keturunan mereka sampai sekarang masih wujud. Yang menafikan, yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah yang kafah, itulah keturunan-keturunan mereka. Keturunan Namrud dan keturunan Fir'aun, penyembah syaitan dan iblis. Inilah pengikut-pengikut kaki-kaki tangan Dajjal. Jadi kalau ada ulama-ulama ataupun kalau ulama yang sebenarnya ulama, kita kenal, kita tahu ni ulama. Jadi kalau ada pihak ulama Indonesia yang tidak mau berhukum Allah yang kafir, itu seperti yang saya cakap tadi. Mereka menafikan kebenaran Allah. Mereka adalah keturunan daripada keturunan Fir'aun dan Namrud, penyembah syaitan iblis. Inilah dan pengikut. Dan mempelajari Islam. Seperti mempelajari mempelajari Islam tauhid, tasawuf, mempelajari Quran, kitab-kitab, hadis-hadis sampai dia datang ke Aceh, sampai mampu dia menipu seluruh ulama-ulama Aceh yang taat kepada Allah. InsyaAllah masih ada ulama-ulama yang bermakrifat, yang kasyaf kepada Allah di Aceh. Maka Sunan Okronyo terbunuh di Aceh. Siapa yang bunuh Sunan Okronyo? Wali Allah. Jadi begini, dan 3 orang jadi dimanfaatkan oleh sistem-sistem Dajjal. Pemimpin keturunan-keturunan Dajjal lah, keturunan Namrud dan keturunan Fir'aun. Sunan Okronyo, Mustafa Ahmad Datuk dan Raja Salman. Inilah keturunan-keturunan mereka. Mereka dibimbing oleh pengikut syaitan dan iblis, penyatuan Freemason untuk merampas dunia ini. Maka dihantarlah Belanda, Jepun, seluruh negara Islam. Masa itu semua negara Islam dijajah. Kenapa negara yang bukan Islam tidak dijajah? Karena negara yang bukan Islam sudah bersama dengan dia. Jadi mereka harus menghancurkan seluruh negara Islam. Mereka harus ditaklukkan Islam, negara Islam di bawah sistem-sistem Dajjal. Makanya seluruh negara Islam dan pengikut-pengikutnya berada di dalam sistem Dajjal. Jadi bangsa Aceh kembali kepada wasiat Abu Kurung Kale, kembali kepada wasiat Abu Ibrahim Waila bersama dengan ulama yang sudah diwarisi masjid, iaitu Abu Usman Nur Fauji di Pelanti. Bersatu hatilah kita di pusat kota Ahlussunnah wal Jamaah di Aceh Barat. Bukan lagi kita bersatu hati di pusat kota Ahlussunnah wal Jamaah di kota Mekah. Karena kota Mekah bukan tempat kita lagi. Cuma kita akan merampas balik. Di saat umat Islam sudah bersatu, kota Mekah, makam Rasulullah dan Baitul Maqdis, kita akan rampas balik. Siapa yang rampas balik? Keturunan-keturunannya sendiri. Yaitu siapa? Yang bersatu